kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di ibadah Selamat Pagi Bapa. Kita akan awali terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kudus, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur atas semua perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami di dalam kami beristirahat semalam ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Yesus, Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ini semua ya Tuhan oleh karena kasih kemurahan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan bertahta dalam puji-pujian kami, di dalam penyembahan kami, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
kasih ya Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan Engkau selalu hadir, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menopang kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan kami dan Engkau senantiasa menyelamatkan kehidupan kami. Itulah anugerah yang boleh kami terima ya Tuhan, dan kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Bajaklah hati kami ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan mengurapi ya Tuhan di dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan boleh memberkati setiap kami semua, dan kami boleh semakin mengenal Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Di hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan di bulan Juni ini di MCC kita akan sama-sama belajar tentang Yesus adalah penolong atau Kristus adalah penolong. Berbicara tentang penolong, pastinya Bapak Ibu Saudara sangat akrab dengan kata penolong. Terlebih dahulu mari kita akan buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kenyataan yang ada di depan kita, kenyataan yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Sejak kecil atau sejak bayi, seseorang atau manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Sejak bayi ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari si ibu. Dari bayi, ketika dia lapar, dia meminta bantuan ibunya untuk memberikan makanan. Ketika haus, si bayi akan meminta bantuan orang lain, yaitu ibunya, untuk memberi susu. Terus beranjak menjadi dewasa, remaja, kemudian menikah, membutuhkan banyak sekali bantuan dari orang lain. Ketika remaja, dia membutuhkan orang lain untuk mempelajari sesuatu, untuk menerima ilmu-ilmu pengetahuan. Maka dibutuhkanlah sekolah. Si remaja ini membutuhkan bantuan guru untuk mengajarinya banyak sekali hal, yaitu ilmu pengetahuan. Setelah beranjak menjadi dewasa, dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Dia memerlukan pertolongan orang lain. Dan ketika dia dewasa, menikah, pastinya lebih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan pada waktu dia atau seseorang di usia yang lanjut atau lanjut usia, bisa dibilang kakek nenek, ketika dia meninggal, itu pun masih membutuhkan bantuan pertolongan orang lain untuk memakamkannya. Intinya,
Setiap manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan sosial, membutuhkan interaksi dengan yang lain. Seorang istri memerlukan bantuan dari suami, seorang anak membutuhkan bantuan dari orang tua, seorang murid membutuhkan bantuan dari gurunya, dan orang kaya juga membutuhkan bantuan dari orang miskin, dan sebaliknya. Semua orang yang ada di dunia ini saling berinteraksi, harus saling bersosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan untuk saling melengkapi. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, sekalipun dia memiliki kekayaan, memiliki jabatan, dia memiliki popularitas, dia memiliki segalanya, tapi dia masih memerlukan bantuan orang lain. Sekalipun dia kaya, kita seumpamakan dia memiliki rumah yang besar, tidak mungkin kan ketika dia merawat rumah yang besar itu dia rawat sendiri. Tidak mungkin kalau dia rumah yang besar itu dia bersihkan sendiri, dia rawat sendiri, itu akan capek rasanya. Dan biasanya rumah yang besar, yang megah milik orang kaya pun membutuhkan seorang pembantu, membutuhkan orang lain untuk merawat rumah itu, untuk membersihkan rumah itu. Terus, adakah manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan bantuan sama sekali? Jawabannya adalah tidak ada. Sekalipun orang itu ketika diibaratkan tinggal di sebuah hutan, hanya dia sendirilah yang hidup di situ. Dia juga pasti membutuhkan bantuan. Bantuan dari apa? Dari makhluk yang lain, dari tumbuhan, dari hewan. Karena pada hakikatnya manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Begitu juga dengan kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Di kitab Perjanjian Lama, manusia banyak sekali mengupayakan supaya manusia ini dihapuskan dosanya dengan memberikan korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, supaya dosa-dosanya diampuni, supaya hubungannya dengan Allah diampuni. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang-orang di zaman Perjanjian Lama gagal untuk meraih keselamatan, untuk meraih pengampunan dosa. Apapun yang dikerjakan manusia, entah itu kebaikan, entah itu amalnya, tidak akan pernah bisa membuat manusia itu diampuni dosanya atau diberikan keselamatan. Dengan demikian, manusia membutuhkan satu pribadi, membutuhkan seorang yang bisa menolongnya untuk menghapus segala dosanya, untuk memurnikan hubungannya dengan Allah. Dan akhirnya hanya ada satu pribadi
yang bisa menolong manusia untuk keluar dari dosa, karena upah dosa adalah maut. Maka ketakutan-ketakutan inilah yang membuat banyak sekali manusia memerlukan bantuan, memerlukan seorang penolong untuk menyelamatkan mereka keluar dari belenggu dosa. Dan hanya satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dialah penolong yang sejati. Dialah penolong yang sanggup memberikan pertolongannya, yang sanggup memberikan keselamatan, yang sanggup memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian, Yesus melalui karya keselamatan di kayu salib mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Betapa bersyukurnya kita ketika kita memiliki iman percaya kepada Yesus, karena hanya Yesuslah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Jika keselamatan saja Tuhan berikan, jika keselamatan saja Yesus berikan, apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, sudah pasti Tuhan akan menolong, asalkan kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus dan selalu berharap bergantung penuh kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber segala pertolongan yang ada di dunia ini. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini, jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu siap sedia menolong kita semuanya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan sudah menolong kita, mengangkat kita dari dosa, dan memurnikan kita. Selayaknya kita patut bersyukur dan membagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan biarlah kita semuanya boleh dimampukan untuk selalu taat, untuk selalu setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama berdoa. Kita akan tutup dan akhiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau. Kami sudah memuji mengagungkan nama-Mu, terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu yang semakin menguatkan kami. Hanya Tuhanlah penolong kami, hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong segala kehidupan kami dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami dari cengkraman belenggu dosa, sehingga kami boleh diselamatkan dan kami memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Engkau di surga-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus
berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saya boleh menyampaikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, hari Senin ada latihan tamborin setiap pukul 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian jam 7 malam. Hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Dan di hari Sabtu jam setengah 6 sore ada ibadah muda remaja Metanex. Dan pada hari Minggu pagi jam setengah 8 ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah raya MCC jam 5 sore. Kita akan akhiri ibadah Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, memuji Engkau di acara Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami di dalam aktivitas kami sehari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan, biarlah boleh sehat ya Tuhan. Dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui kegiatan kami pada hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Kami akhiri ibadah Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Haleluya.